Ada salah satu habaib yang menjadi predator, yang dimana nama lengkapnya Habib Syafiq bin Zainal Abidin bin Alaidrus. Karena sudah memakan 31 korban anak-anak teman-teman. Dan menurut infonya, setiap anak-anak videonya diberikan nama. Na'udzubillah min dzalik. Generasi terbaik katanya, kata Ustadz Adi Hidayat. Sangat-sangat tergelitik dengan pernyataan ala Ustadz Adi Hidayat, yang dimana beliau ini selalu menyanjung-nyanjung, mengagung-agungkan nasab Ba'alawi. Pengagungan beliau terhadap nasab Ba'alawi selalu mengeneralisir seluruh keturunan ini, nasab ini adalah orang-orang mulia. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Pengagungan beliau adalah suatu kekeliruan yang dimana beliau mengeneralisir seluruh keturunan Ba'alawi ini semuanya bibit unggul, generasi terbaik. Dan dimana dia memuji-muji orang seperti Habib Umar bin Hafiz, Habib Hasan, dan Habib-Habib lainnya sampai ke Habib Rizik Syihab. Karena memang dari tahun 2019 dulu saya mengikuti beliau, kagum kepada beliau, karena beliau dulu memuji para habaib juga. Fenomena Pilpres 2019 itu adalah bukti di mana beliau keterlibatannya atau pemujiannya terhadap kelompok Ba'alawi. Karena ijtima ulama, katanya ijtima ulama, seorang habib memutuskan si fulan jadi presiden, si fulan jadi presiden. Sehingga apa? Saking fanatiknya Heri Pras dulu sampai membela pilihan beliau mati-matian. Hampir mau taruhan nyawa dulu. Itu adalah fakta. Yang dimana sampai ada teman saya di kampung, karena dia di pihak Jokowi, saya di Prabowo. Prabowo ini adalah hasil ijtima ulama. Saya sampai debat di situ habis-habisan, sampai ditawarin untuk taruhan gorok leher, sampai di titik itu. Namun sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir, ingin mengajak kalian merenung, yang dimana Ustadz Adi Hidayat ini adalah seorang manusia juga, yang bisa luput, yang bisa khilaf, yang bisa salah, bisa keliru. Namanya manusia teman-teman, sama seperti kita. Namun pengagungan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang secara berlebihan itu juga salah. Yang dimana ketika beliau menyatakan Ba'alawi ini adalah generasi terbaik yang ada di dunia gitu. Kalau saya pribadi boleh untuk tidak setuju, ya saya tidak setuju. Karena sudah beberapa kali saya bongkar banyak oknum-oknum habaib melakukan tindakan-tindakan asusila, ya, dan lain sebagainya, penipuannya bukan kaleng-kaleng teman-teman, menipu umat dengan bergelar habib, berceramah, memimpin majelis sholawat, tapi melakukan tindakan, ya kalian tahu sendiri sudah berapa habib saya bahas. Dan sekarang beberapa jam yang lalu, mungkin tadi malam tanggal 2 Mei 2025 tertangkap seorang habaib, yang dimana habaib ini membuat film porno dengan santri-santri atau dengan anak-anak remaja teman-teman. Ya Allah, ada beritanya. Seorang keturunan Nabi, generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Adi Hidayat bukan malaikat yang bisa mengetahui setiap hati manusia sampai dia mengatakan keturunan Ba'alawi adalah generasi terbaik. No, dia manusia teman-teman, sama seperti kita bisa salah juga. Dan pernyataan seperti itu salah. Kita wajib untuk meluruskannya, bukan mendiamkannya, mengiyakan setiap yang dia katakan. Yang beliau katakan adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, tidak benar ya Ustadz Adi ya. Yang dimana kalau kita melihat dari kasus 1, 2, 3, 4 sampai hari ini, bahkan tahun berapa itu ya, sekitar 5 tahunan yang lalu, ada berita tentang habaib. Habaib ini mempelajari ilmu hikmah. Ya, hikmah itu ya, yang mengarah pada perdukunan. Dia mengaku sebagai tabib teman-teman. Ahli hikmah ini mengaku sebagai tabib. Lalu apa yang dilakukan? Pasien-pasien perempuannya dibuat tidak sadar. Pasien-pasien perempuannya dibuat pingsan. Lalu setelah sadar dari pingsannya, tiba-tiba ada di kasur dan lain sebagainya. Entah diapain. Dan itu dilaporkan kepada polisi. Na'udzubillah min dzalik.
Ustadz Adi Hidayat, seperti yang disampaikan oleh banyak orang bahwa fatwa antum, pernyataan antum itu didengar banyak orang, dipercaya banyak orang. Kalau antum menyatakan hal-hal yang sedemikian rupa, akan banyak orang yang mengambil bahwa pernyataan antum itu sesuatu yang bisa dibenarkan mutlak. Apakah tidak tahu bahwa muslim di Indonesia ini sangat fanatik? Fanatik buta malah. Bukan sekedar fanatik, teman-teman. Kita disuruh fanatik memang, kita disuruh taklid, tapi jangan buta. Jangan buta dan tuli. Ya Ustadz Adi Hidayat, lagi-lagi saya di sini memberikan kritikan yang dimana antum itu tidak tepat di dalam memberikan pernyataan bahwa Ba'alawi adalah generasi terbaik. Terbukti dengan beberapa kasus yang ada di Indonesia, baik itu penipuan, kasus kasus dawir, kasus doktrin takhayul dan khurafat, belum lagi bid'ahnya. Bahkan yang lebih parah, orang yang Anda puji-puji seperti Al-Habib Umar bin Hafiz, apa yang dia lakukan? Di Yaman sana, dia membuat Ka'bah tandingan dengan dikatakan sebagai makamnya Hud alaihi salam. Apa yang dilakukan di sana? Tawaf. Tawaf di kuburan, teman-teman, dipimpin sama Umar bin Hafiz. Assalamualaikum ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum ala khatimin nabiyyin. Balik kepada tu, mari kepada kaum kula, balik kepada Yaman tu. Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, dia mengaji mengikut sunnah. Ikut Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengaji di Hadraul Maut tu, ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud. Tawaf. Ni di Kedah ni depa jemput mai dah tok Syekh dia. Macam mana dia orang tahu bahawa kubur Nabi Allah tu ada di Hadramaut, di wadi sekian-sekian? Macam mana dia orang tahu? Bila kita cek-cek, rupa-rupanya tahu melalui mimpi seorang habib. Ini isu dia. Islam hujah kita benda Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Yang ni yang disepakati lah. Nah, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Mimpi dia. Mimpi boleh jadi hujah. Mimpi boleh jadi hujah. Tak, mimpi tak boleh jadi hujah. Sekali lagi Ustadz Adi Hidayat, semoga antum itu beristighfar, semoga antum itu kembali ke jalan yang benar, tidak lagi menyampaikan hal-hal yang konyol, apalagi mendoktrin umat agar taklid buta kepada Habib, generasi terbaik, berpengaruh dan lain sebagainya. Saya tidak sepakat dengan hal itu. Jadi di sini saya juga menghimbau kepada Ustadz Adi Hidayat untuk menarik kata-katanya, mengklarifikasi, dan tidak lagi mendoktrin umat untuk taklid buta kepada Habaib, untuk mempercayai setiap dikatakannya, apalagi menganggapnya sebagai generasi terbaik. Karena kalau ditimbang dari segi nasab pun 500 tahun 500 tahun nasabnya tidak tersambung melalui kitab nasab. Asal kalian tahu itu. Apalagi masih muda-muda ya, sangat-sangat mudah diberikan panggung, diberikan mikrofon untuk ceramah. Akhirnya apa? Rusak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabat ya babil habib, tabat ya babil habib. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin nama Allah buat apa? Buat kita. Makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Kita lihat tuh Abu Jahal. Kita lihat tuh Abu Jahal. Yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habib, udah jelas celaka. Tapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Kacau. Ke mana-mana didandani, dipayungi, payung tornado teman-teman, muter-muter. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat terus? Didandani seperti orang pengantin teman-teman, saking dimuliakannya dia. Dan sekarang ada salah satu habaib yang menjadi predator, yang dimana nama lengkapnya Habib Syafiq bin Zainal Abidin bin Alaidrus. Tidak perlu saya bacakan beritanya karena sudah memakan 31 korban anak-anak teman-teman. Dan menurut infonya setiap anak-anak videonya diberikan nama. Na'udzubillah min dzalik. Generasi terbaik katanya, kata Ustadz Adi Hidayat. Silahkan dipikir.